Assalamualaikum. Sekarang kita bertiga. Ya 1, 2, 3 gitu. Sebenarnya ini mah helm. Ya. Oh, mau gimmick ini tadi saya nyiapin. Oh iya. Oke, tadi kepikiran pasti kan gitu. Dan sekarang kita ada di depan kantornya Quick Pro. Developernya dari Greenfield Cianjuang yang videonya udah tayang. Ya, Bener. Tayangnya. tayang. Pasti sih pasti. Iya. udah Episode tayang, sebelumnya sebelumnya. udah tayang ya. Kita akan di segmen sekarang tuh, oh ternyata ya dibalik. Jadi Itu siapa? kan kita udah bedah tuh projectnya, kita udah lihat bagaimana progresnya. Cuman ada hal-hal yang harus kita tanyain. Betul. Apa? Perizinan. Perizinan. Tentang sertifikatnya. Iya, seperti apa. itu yang udah ngehuni rumahnya itu udah dapat sertifikatnya atau belum? Hmm. Terus progres ke depannya nih, tahap 3 tuh kira-kira kapan? Terus fasum yang ada apa aja gitu di sana. Terus ini beneran syariah atau enggak? Nice. Terus sasarihan. 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 Ya, kita langsung. Let's go. Assalamualaikum. Langsung honornya. Langsung honornya ada. Wah, ini Kang Dede ya. Bos dari Quick Pro. Dan ini dulu. Pakai ini dulu hand sanitizer. Jangan dipakai mandi. Bentar. Ayo salitnya didinya. Nih, unit A6 yang waktu kemarin udah tampil belum ya? Udah. Oh iya udah, tapi kasih lihat aja. Tuh, bagus lihat desainnya. Futuristik gitu, minimalis. Itulah. Bingung. Kan ada di sini beneran asli. Ah, gitu? Ya di sini. Masya Allah. Siap. Nah, Ini kan sing ya. merapat lagi. Oke. Gak usah semuanya. Oke, so. Gak apa-apa ke yang ngomong aja nanti. Ini yang ngomong. Tasnya tuh gimana lah tuh berat, bro. Heeh. Oke, Guru lah, guru makan. Oke, alhamdulillah ya. Ini kita sudah langsung ketemu dengan ownernya dari project yang kita bedah di episode sebelumnya. Nah ini dia, Kang Dede. Oh. Ini dia Kang Dede ya. Ini sebelahnya siapa? Itu tangan AA, ini kan Dede. ini AA. Oh, iya. Bisa. Asli Rena. Biasanya kan kalau ketemu sama orang teh, apa kabar Kang? Padahal di depan dan sehat-sehat saja ya, alhamdulillah ya. Gitu ya. Paling yang harus ditanyakan ke Sona Pemaman. Itu yang tidak terlihat soalnya. Nah, Kang De, ini kemarin tuh kita udah bedah project nih. Sempat minta izin dulu kan ke Kang Dede. Dari project tuh ada tahap 1 yang alhamdulillah udah rilis ya, udah terlihat. Waktu itu mau masih datar kan ya, waktu awal mah pasti kita lihat alhamdulillah sudah terbangun, malah sudah ada yang dihuni kan. Itu tahap 1, terus tahap 2 juga udah ada progres. Nah, tahap 1 nih udah dihuni ini status sertifikatnya gimana kan? Alhamdulillah udah terrealisasikan. Jadi dari 10 unit yang sudah terjual, alhamdulillah sudah 8 unit yang sudah menerima sertifikat. Nah, yang 4 lagi karena memang terakhir ya, itu insya Allah bulan ini diserahkan SHM-nya. Gitu kan. Itu dari konsumennya beli sampai dapat sertifikatnya berapa lama kan? Kebetulan untuk yang tahap 1 kan dari AJB ya kan sebagian ya, yang 6 unit itu 8 bulan. Oh, cepet. 8 bulan kan. Kalau yang kemarin dari yang 6 unit lagi yang fase 2 itu tuh 6 bulan.
6 bulan selesai. Karena kan udah SHM itu, jadi split langsung balik nama. Kilat. Biasanya beli rumah tuh ya tahun-tahun gitu ya. Ada yang rumah slogannya tanpa ini tanpa rumah. Nope. Ya alhamdulillah insyaallah apa ya, intinya sih ketika kita bisa cepat, kenapa harus dilama-lamain kan, secara ini ya amanah ke konsumen gitu ya, apalagi mungkin dalam soal pembangunan juga. Alhamdulillah praktis 1 bulan itu penjualan, ya marketing ya, penjualan, pembangunan, serah terima 1 tahun selesai tahap 1 tuh alhamdulillah. Itu sekarang tinggal sisa 2, yang 1 karena itu juga sebetulnya cancelan ya, karena ada salah satu hal, memang konsumennya itu nggak bisa melanjutkan pembayaran. Betul gitu. Jadi intinya kita buka lagi ini, ready stock alhamdulillah. Gitu. Mangga itu SHM-nya udah atas nama saya, tinggal balik nama ke konsumen. Nah, mudah-mudahan kamu pun sama Kang Imam nih yang kuasinya. Amin. Ke atas nama saya aja gimana? Salah. Jadi ini bukti bahwa konsep syariah itu sangat friendly ya, Insyaallah. sangat adil gitu. Jadi tadi kan denger ya bahwa itu unit yang ready stock itu awalnya konsumen sebelumnya ya, dia mengajukan tes bertahap. Ketika di tengah jalan di tengah pembayaran di sini semua aneh, salah ngomong dia betul typing. Ketika dalam tahapannya tidak sesuai rencana ya, ada sesuatu hal akhirnya dibantu ya sama developernya, dijualkan kembali. Itu contohnya bahwa ini tidak ada sita-sitaan loh nggak? Ya, balas. Terus setelah pembayaran juga nggak didenda ya? Nggak ada penalti, nggak ada ya? Kecuali kemarin versi penalti. Partisan. 32 ya. Pengertian. Bukan nonton bola kasihan. Ini ada mertua jadi nonton versi kemarin udah bawa Tara. Itu jadi alhamdulillah ya sertifikat. Nah kalau yang tahap 2 nih, sekarang kondisinya gimana Kang? Ya, alhamdulillah seperti yang tadi mungkin di review ya, Kang. Untuk tahap 2 kita 1 bulan terakhir ini sudah selesaikan infrastruktur gitu ya, dari mulai pembentengan kemudian drainase gitu ya. Nah sekarang masuk ke pembangunan unit. Alhamdulillah kemarin start di awal Maret, tanggal 1 Maret. Nah sekarang udah on progress 30% kan, seperti yang akan Maret? lihat ya. Berarti baru 2 minggu ya? Iya, baru 2 minggu. 2 minggu udah jadi kayak gitu. Ya alhamdulillah lah dengan istilahnya. Dibantu Jin kan. Pembangunan cepat. Maksudnya kalau 1 unit rumah oke lah, ini kan 4 ya. Iya. 4 yang Ya, alhamdulillah kita memang dalam artian istilahnya per kloter juga ya Kang ya. Kita komunikasikan dengan konsumen di awal bahwa tahap 2 itu kita pembangunannya per kloter, dan 1 kloter itu maksimal 5 unit. Nah, gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita langsung bangunkan. Ada memang yang sedikit tidak sama ya Kang progresnya ya, yaitu yang D4 karena ada perubahan layout. Nah, kemarin jadi fiksasi dulu layout. Jadi mungkin progres sekarang masih 10%-an. Nah, kayak gitu. Insyaallah untuk berikutnya per bulan 4 sampai 5 unit per bulan ada pembangunan. Ini bisa custom kan ya? Bisa insyaallah. Tuh bisa custom ya. Desainnya udah mau greenfield desain lah. Seur gitu ya. Kadang-kadang ini lucu konsumen tuh bingung iya akhirnya cir A cir B cir C gitu. Ya. Kalau perizinannya gimana Kang itu teh? Ya, insya Allah kalau untuk perizinan alhamdulillah kita sudah clear ya Kang ya. Ada dokumennya juga, maka kalau mau dilihat nanti secara perizinan warga, kemudian ke desa, kemudian ke kecamatan. Karena hal yang menyangkut dengan pembangunan di KBB kan itu dikembalikan lagi kewenangannya ke kecamatan. Gitu. Oh, jadi sampai level kecamatan. Betul, dan betul. itu udah ada izin gitu ya. Betul, sudah seperti itu. Clear. Alhamdulillah. Karena kan secara pembangunan juga kita kan di bawah 1 hektar Kang Imam. Gitu ya. Ini juga baru cuma 2.600 tahap 2 tuh luas tanah totalnya. Kayak gitu. Kalau air di sana tuh air tesis atau sumur bang? Submersible Kang. Oh, Kita kasih per unit. Oh, Satu. Per 1 unit. Berapa Kita meter? kasih yang setengah PK untuk mesinnya.
setengah PK, kemudian kedalaman 35 35. meter. Di situ 35 meter dapat ya? Alhamdulillah sudah keluar. Tadi ngecek nggak? Nyedot. Airnya nyedot atau gimana maksudnya? airnya maksudnya keluar. Tadi teh ini cuma ngecek yang ada di toran, di gerbang. Iya. Mau dicobain diminum tadi teh. Oh, air berarti aman, alhamdulillah ya. Nah, tadi kan kita ngobrolin project nih. Sekarang kita ngobrolin Kang Dede. Aduh. Ya, Karena yang aneh kenal Kang Dede itu awalnya adalah marketing hebat kan. Postingnya banyak. Nah, tiba-tiba ngiklanin perumahan yang di sana aneh gitu menurut Anda unik gitu ya. Di sana kayak gini, akhirnya pas nanya, ini project sendiri. Kumaha cari tanah gitu kan. Pada lo ya Kang kan ya, mungkin awalnya di 2020 ya Kang ya. Intinya memang sebelumnya juga saya profesi di kemarketingan ya, khususnya di properti gitu. Saya menjalani di properti itu sebetulnya bukan hal yang baru sih Kang. Saya dunia properti itu dari kuliah dulu. Sempat jadi agen di Century kan. Nah, gitu ya. Nah, itulah mempelajari seluk-beluk properti gitu ya. Termasuk mungkin sempat juga ikut ke Pak Peri ya namanya. Nah, itu dunungan saya lah gitu ya dulu. Ngebangun gitu ya, ngebangun di Bumi Sariwangi. Nah, intinya saya jadi tahu lah hal-hal tentang kontraktor gitu ya, tentang pembangunan. Nah, awal 2020 ada yang nawarin lahan Kang gitu ya. Ada yang nawarin lahan ya, memang atas dasar pertamanya sih istilahnya saya punya niatan untuk membantu gitu ya, karena dengan pemilik tanahnya cukup kasihan gitu, karena punya istri yang memang sakitnya bisa dibilang ya itu mah udah tahunan gitu ya. Gitu. Jadi intinya ya udahlah, insya Allah Pak, saya niatkan untuk bantu Bapak, tanah Bapak saya beli. Gitu, hanya tuh gitu. Nah, alhamdulillah ditermin lah gitu ya. Pembayaran lahannya 6 bulan qadarullah. Alhamdulillah 6 unit pertama terjual gitu, dan insya Allah di situ ya mungkin di situ alhamdulillah ya Allah ngasih keberkahannya gitu ya Kang ya, tanah lunas gitu ya, kemudian unit alhamdulillah kita langsung bangunkan gitu, dan kemudian tanah yang depannya mau dijual lagi gitu kan, jadi 12 unit lah sampai sekarang untuk yang tahap 1 gitu. Itu 2 pemilik berbeda Kang. Awalnya tuh yang satu AJB, yang satu SHM kayak gitu, tapi masih dalam ini ya, masih maksudnya di area yang sama itu. Alhamdulillah 1 tahun progres, setelah terima segala macam udah selesai, pelunasan ke pemilik tanah selesai, ke pemilik rumah yang baru, alhamdulillah kita sudah handover. Kantun bati. Nah. Insya Allah kamu mudah-mudahan kalah batina ya. Gitu. Nah, tahap 2 ya, tahap 2 baru kemarin sih 2021 ya. 2021 bulan Februari. Gitu. Yang mungkin sekarang udah mau berjalan 1 tahun. Alhamdulillah penjualan udah 50% sama pembangunan ya. Kayak gitu. Agak lama, kenapa? Karena mungkin pertama yang saya ingin pastikan adalah perizinannya dulu Kang. Ya, perizinan itu hampir 4 bulanan lah saya istilahnya untuk ya bagaimana mengklirkan dengan warga juga gitu ya. Gitu ya, sampai ke tahap alhamdulillah kita berikan kompensasi segala macam kepada warga. Ini gitu ya, istilahnya ada hal yang memang menjadi kesepakatan bersama gitu Kang ya, untuk kemaslahatan daerah Cisasawi juga intinya gitu, insyaallah. Nah, tahap 2 kan udah clear nih semuanya kan ya. Nah, rencana yang tengah tuh yang itu gimana sih? Jadi nggak itu? Ya, secara master plan kita udah buat kan gitu ya, sampai tahap 3 gitu ya. Supaya terkoneksi gitu kan. Tahap 1, tahap 2-nya sebelah sana, tahap 3-nya sini gitu ya, yang tengahnya. Nah, insya Allah itu diproyeksikan hanya 19 unitan kan. Karena saya selebihnya itu akan dibuatkan main road gitu ya, 6 meter. Kemudian ada fasilitas playground, kemudian ada musola. Musola untuk warga itu gitu ya, GFC 1, GFC 2, GFC 3. Dan insya Allah itu untuk sampai saat ini masih tahap negosiasi kan, masih tahap negosiasi. Untuk surat-surat saya udah cek itu clear, insya Allah clean and clear. Gitu.
sudah sertifikat juga, jadi enak tinggal split. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan semuanya. Amin, amin, amin. Insyaallah. Nah sekarang kan bedanya nih, sebelumnya kan di marketing nih, posisi kayak kita nih marketing. Nah, sekarang posisi jadi dunungan gitu kan. Jadi punya project. Bedanya apa sih Kang? Sebetulnya lebih berat sih Kang amanahnya ya, lebih berat juga apa namanya ya, dalam artian tanggung jawab ya secara ini. Itu beda dengan marketing mah kan istilahnya kita closing dapat fee udah aja kita nikmatin gitu ya. Nah kalau ini kan prosesnya cukup agak panjang gitu ya, dalam artian untuk setara juga lah dengan bagaimana nanti hasilnya, setara juga nanti dengan tanggung jawabnya gitu Kang. Insya Allah yang mungkin saya jadi contoh gitu ya, karena kan properti syariah itu kan memang betul-betul tanpa ada bantuan pihak ketiga ya Kang ya gitu ya. Ya alhamdulillah dengan ya skema mungkin saya juga bisa kerjasama dengan pemilik tanah gitu ya, dalam artian termin. Kemudian yang kedua tadi dari sisi kemarketingannya kita nih ya, dengan Kang Ukon dan Kang Imam dan rekan-rekan yang lainnya kan luar biasa gitu ya untuk penjualannya. Mudah-mudahan bisa cepat-cepat sold nih tahap 2 biar bisa buka tahap 3 insyaallah. Kayak gitu. Jadi kalau dari sisi pekerjaan mah lebih berat ya, tapi sebanding ya. Betul, insyaallah Kang. Ada pihak satu yang selalu membantu ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Kang. Iya. Saya pernah ngerasain Kang di saat betul-betul kita kastel lagi kosong gitu ya, ternyata besoknya alhamdulillah ada yang closing gitu. Dan seminggu kemudian langsung akad. Ada lagi kan, segar lagi harga apa namanya uangnya gitu kan, kasnya gitu. Nah seperti itulah Kang. Ya kita ketika kita bisnis selalu harus melibatkan dengan Allah. Itu insya Allah pertolongan Allah nyata betul-betul. Insya Allah. Pernah nggak sih Kang ada pihak ketiga yang datang nawarin gitu? Ada Kang. Oh, ada. Saya jujur aja. Ada. Itu gimana Kang? Ya intinya ketiganya apa dulu ini teh? Iya. Dua-duanya ada investor, ada pihak itu. Gitu. Nah intinya kita Pak Bu, kita mohon maaf, kita dalam artian memang nggak pakai itu gitu ya. Kemudian untuk yang investor, ya memang itu ngasih buat penawaran pembangunan lah intinya mah Kang awalnya mah. Nah, selanjutnya mah itu mau nggak cenah Kang kita ini injek dana sekian, tapi persentasenya segini mau nggak? Aduh, buset teh. Ya untuk sementara ini mah belum lah, kita kan gitu, kita nolak halus aja gitu. Gitu aja sih, kalau penawaran mah ada aja Kang gitu. Tapi cuman saya istilahnya punya komitmennya apa ya, udah komitmen dari awal gitu loh ya. Kalau misalnya mau cash keras atau cash bertahap maksimal 2 tahun mah enggak, kalau enggak ya Allah mungkin datangkan yang lain gitu. Itu aja, konsumennya insya Allah ada banyak kan. Gitu. Tinggal kita ikhtiarnya betul-betul maksimal insya Allah kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Nah tadi kita cut sebentar karena kita mau ngelihat surat-suratnya. Nah ini nih, kayaknya mana surat-surat kayaknya. Nah, ya alhamdulillah Kang Dede izin ya, mau izin Kang Dede. Jadi ini biar Bapak Ibu semua tahu bagaimana surat perizinan yang ada di Greenfield ini. Setiap perumahan itu kadang nggak sama Kang ya. Betul. Perizinan kayak gimana? Ini yang ditempuh sama Greenfield ini adalah perizinan, kalau saya sebutnya perizinan lokal. Betul. Jadi nggak sampai, karena ini KBU ya, maksudnya KBU. Kalau KBU itu kan ada yang harus sampai gubernur, ada yang bisa di level lokal. Betul. Nah ini KBU tapi di level lokal dan ini udah selesai. Jadi ini ada surat pernyataan persetujuan tetangga, karena intinya kan untuk IMB itu membangun itu adalah yang paling berhak atau yang berwenang untuk menyetujui pembangunan itu adalah tetangganya, keganggu atau enggak. Visi gitu kan lagi tidur loh ya. Ya, peraku bener. Kan gitu. Bisi. Bobo siang maksudnya. Iya, tetangganya disebutin satu-satu enggak ya? Bisa. Tetangganya ada Pak Didi, Pak Agus tuh banyak. Terus ini tanda tangannya sampai kecamatan. Udah legal lah. Udah legal. Capnya bener. Bukan cap ini ya. Cap sih. Cap cappuccino cincau. Terus ini juga ada ini
apa sih namanya? Kompensasi. Jadi developer itu kalau mau ngebangun tuh biasanya ada kompensasi ke lingkungan sekitarnya. Minimal misalnya benerin jalan, benerin solokan gitu ya. Dede. Kalau Kang Dede apa nih kompensasinya? Itu ada drainase, perbaikan drainase kan, kemudian TPA sama TPU. Nah, Iya. penting tuh TPA sama TPU. Iya, soalnya basic TPA itu kan harus belajar Al-Quran dari TPA dulu. Iya. Dengan itu. Beda. Oh beda. Tempat pembuangan akhir. Oh, Gitu. akhirat bukan. Jadi ini udah clear perizinannya dan atas dasar ini bisa terbit IMB, gitu ya Kang ya. Nah ini contoh sertifikatnya. Ini mah KTP orang yang dilihat. Nggak boleh. Boleh. Nah ini contoh sertifikatnya kayak gitu. Insya Allah kalau perizinan greenfield tuh clear lah, tidak ada masalah. Cuma masalah cash flow ya. Makanya beli. Ya. Iya, dengan membeli perumahan di developer yang amanah sama juga dengan kita membantu umat ya. Karena semakin banyaknya perumahan syariah, kita membantu developer-developer yang memang bergerak di bidang properti ya, terutama kalau dengan konsep syariah, otomatis terbantu dan terus mengembangkan akhirnya para bapak ibu yang memiliki rumah itu bisa membeli rumah dengan tenang, aman dan halal. Tuh ya. Kang Dede mungkin ada 1 patah, 2 patah, 3 patah. Potongan tuh. Masalah. Salah pas mantap. Cekap. Lengkap, alhamdulillah. Jadi mungkin Kang Imam ada. Kang Imam biasanya ada tempat udah nyiapin gua tadi baca buku soalnya buku yang di belakang itu. Oh, nah. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Ini kenapa Kang Dede bisa sukses jadi developer? Karena baca buku ini tuh. Nih, rahasia sukses pengusaha properti, karena ini rahasia jadi jangan. Iya, kamu boleh kasih tahu. Rahasia, benar. Ya, oke, alhamdulillah. Tadi udah cukup jelas ya. Kita tabayun mengenai si Greenfield ini seperti apa. Dari episode sebelumnya kita sempat bedah project juga. Terus PR kita nanti kita bakal review salah satu rumah yang di sana yang memang dipersiapkan untuk ready stock ya. Dipersiapkan untuk siap dihuni nantinya ya. Jadi tinggal bawa koper yang ada isi bajunya itu ya, kan ada ya, kayak gitu ya. Dan promo yang tadi yang di ujung itu unit 6 itu harga di 1,5 M udah all in termasuk furniturnya. Tapi kalau beli via Kausa ada diskon. Ya itu tuh. Diskon spesial. Diskon spesial. Makanya ya. Oke, kalau gitu sekian. Oh ternyata hari ini nuhun pisan Kang Dede ya. Sama-sama. Kayak nuhun pisan sudah mendampingi di episode kali ini. Insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari rumah atau mungkin tetangganya, saudaranya atau calonnya gitu ya, cari rumah. Jadi udah nikah, dibanding resepsinya uangnya habis buat resepsi, mending buat beli rumah. Nah, terpenting itu, yang penting mah akad mah sah. Orang dipesuan ku orang-orang WO. Apa nih? Kan WO juga bisa bikin yang sederhana tapi mahal, bisa kan? Kalau uangnya ada. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.